Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem informasi manajemen terhadap perusahaan Grab. Perkenalkan, nama saya Yuli Yuliawati sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Ahmad Yusuf, Elvina Dwi Nuriawan, Sulis Fatimah Zahro, dan Abdullah Fatah. Baik, di sini saya Ahmad Yusuf akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data. Data juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data internal. Data internal, perusahaan menggambarkan kondisi internal perusahaan. Misalnya data pegawai, data keuangan, data biaya produksi, dan data persediaan. Kemudian ada data eksternal. Data eksternal merupakan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang ada di luar perusahaan atau yang bisa berpengaruh pada perusahaan. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif bisa ditunjukkan dengan data angka-angka. Kemudian yang terakhir ada data kualitatif. Data kualitatif data yang tidak bisa ditunjukkan dengan angka-angka tapi bisa disajikan dalam bentuk kata-kata yang memiliki arti dan makna. Kemudian ada sistem. Sistem adalah gabungan atau kumpulan dari berbagai elemen yang saling terhubung dan bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan. Ruang lingkup sistem pada perusahaan adalah sistem informasi. Sistem informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan. Kemudian ada informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki arti dan manfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbuatan keputusan. Informasi yang disajikan dalam lingkup sistem informasi adalah informasi yang berkualitas yang memiliki manfaat yang optimal. Kemudian manajemen. Manajemen merupakan proses maupun aktivitas yang dijadikan atau dijalankan untuk mengelola perusahaan. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real. Kemudian untuk mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Kemudian yang terakhir, manfaat sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Sutiadi pada tahun 2017 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu menurut Mackley dan Sell. Sistem informasi manajemen sendiri adalah suatu sistem yang berbasis komputer dan membuat informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna sistem informasi manajemen biasanya atas entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau subunit di bawahnya. Informasi yang diberikan oleh sistem informasi manajemen menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan kemungkinan terjadi di masa depan. Profil dan sejarah aplikasi Grab. Aplikasi Grab sendiri adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura. Aplikasi layanan transportasi angkutan umum ini meliputi kendaraan beroda 2 dan beroda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasinya saja. Dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Dan misi perusahaan.
Visi Grab adalah untuk menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 627 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Dan untuk misinya yaitu membuat platform transportasi yang paling aman, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik, dan dapat meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen yang dipakai. Yang pertama ada GrabBag, adalah layanan penyewaan kendaraan sepeda motor online untuk konsumen yang ingin cepat sampai tujuan. Yang selanjutnya ada GrabCar, adalah layanan penyewaan kendaraan pribadi atau mobil dengan supir yang mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan. Ada juga GrabFood, adalah layanan pesan antar makanan dan konsumen hanya menunggu datangnya makanan sesuai pesanan. Terus ada Grab Delivery, adalah layanan kurir barang yang berbasis aplikasi, mengutamakan kecepatan dan keamanan barang konsumen. Yang selanjutnya ada GrabRent, adalah layanan rental mobil berbasis aplikasi kendaraan tersebut diantar kepada konsumen. Terus dilanjut ada Grab Health, adalah layanan kesehatan konsumen hanya memesan obat dengan aplikasi dan diantarkan sesuai tujuan. Dan yang terakhir ada Grab Wheels, adalah layanan transportasi skuter, konsumen menyewa sebuah skuter sesuai zona daerah yang ditentukan. Saya melanjutkan materi GrabShop. Yang pertama, beberapa fitur yang bisa digunakan melalui aplikasi GrabShop, yaitu bisa membeli barang, bisa membeli kebutuhan sehari-hari, contohnya buah dan sayuran di pasar atau mall, skincare di klinik, juga kecantikan, bunga, makanan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, ambil barang, bisa mengambil laundryan, galon, obat-obatan, dan apapun yang dibutuhkan. Nah, kelebihannya jika menggunakan aplikasi GrabShop, yaitu barang langsung diantar, siap melayani 24 jam, juga bisa belanja atau membeli barang apapun. Nah, alasan kami mengembangkan fitur GrabShop, yang pertama, karena dengan aplikasi GrabShop, masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya. Yang kedua, GrabShop juga memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan dari lokasi mana saja. Yang ketiga, karena semakin meningkatnya COVID-19, apalagi ada varian baru yaitu Omicron, masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk keluar rumah dan berkerumun, yaitu bisa memanfaatkan fitur GrabShop. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart GrabShop. Langkah pertama yaitu masukkan lokasi toko yang kamu inginkan. Yang kedua, masukkan perkiraan harga barang. Dan yang ketiga, masukkan lokasi alamatmu. Dan yang terakhir, pilih metode pembayaran kamu menggunakan GrabPay atau tunai. Kesimpulannya, yaitu transportasi kini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi kaum urban. Saat ingin menembus kemacetan ibu kota, pesatnya perkembangan teknologi dapat membantu masyarakat ketika tetap membutuhkan transportasi nyaman, tetapi sedang malas memacu kendaraan pribadi. Mobil-mobil nyaman bisa dipanggil hanya dengan sentuhan pada layar ponsel pintar. Kehadiran teknologi yang pesat terhadap transportasi memang telah menjadi fenomena. Dan dari misi, Grab juga dapat membuat platform transportasi yang paling aman. Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik, meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Pengembangan sistem yang digunakan GrabShop, fitur ini belum ada di aplikasi Grab, maka dari itu kami mencoba mengembangkannya melalui aplikasi Grab. GrabShop merupakan produk Grab yang dapat digunakan untuk membeli barang dari mana saja. Dengan fitur ini, kita dapat membeli barang selanjutnya, driver akan melakukan pembayaran dan pengiriman barang ke lokasi kita. Karena dengan aplikasi GrabShop, masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya. GrabShop juga memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan dari lokasi mana saja. Karena semakin meningkatnya COVID-19, apabila ada varian baru yaitu
Omnicon, masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk keluar rumah dan berkerumunan, yaitu bisa memanfaatkan fitur GrabShop. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.